الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون ولو كره المشركون ولو كره المنافقون لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونشر عمله وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا
إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مشركين له الدين ولو كره الكافرون لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونشر عبده وأنزل جنده وهزم الأحزاب وعده لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah salat Idul Adha yang dimuliakan Allah. Insyaallah hari ini kita akan melaksanakan salat Idul Adha secara berjamaah dengan imam dan khatib Bapak Al-Fareza Al-Huda. Bapak Ibu sekalian, salat Idul Adha hukumnya sunnah muakkad. Artinya sunnah yang sangat dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi tidak ada salat qabliyah maupun ba'diyah. Niatnya usolli sunnata Idul Adha rak'ataini mustaqbilal kiblati ma'muman lillahi ta'ala. Dan di salat Idul Adha 2 rakaat. Rakaat pertama setelah takbir nanti akan ada 7 takbir zawaid. 7 takbir zawaid, di sela-sela 7 takbir itu ada bacaan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Di rakaat kedua ada tambahan 5 takbir zawaid dengan bacaan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, untuk itu yang masih berdiri di luar atau yang masih di belakang, tolong dirapatkan safnya, diisi saf-safnya yang masih kosong. Adapun yang belum berwudu, kami sudah buka akses bisa berwudu di restroom atau di midha'ah tempat wudu musola KJRI Los Angeles. Jadi yang masih belum berwudu kami persilakan, kita masih punya waktu 5 menit sebelum kita mulai sholat Idul Adha. Sekali lagi Bapak Ibu yang belum berwudu, kami masih kasih kesempatan 5 menit di musola KJRI. Dan yang masih berdiri di belakang agar segera mengambil shaf. Yang masih di belakang segera mengambil shaf. 4 menit dari sekarang kita akan mulai sholat Idul Adha dengan imam dan khatib Bapak Al-Fareza Al-Huda. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu Akbar walillahil hamd.
Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Sekali lagi Bapak Ibu yang masih berdiri, kita akan mulai sholat Idul Adha. Bapak Ibu yang masih berdiri di depan gate utama segera ngambil soft, kita akan mulai sholat Idul Adha. Dan setelah sholat kita tidak ada salam-salaman, hanya akan mendoakan salah satu warga kita yang sedang sakit, Bapak Syahrul Malik. Sallu jami'a rahimakumullah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Stawu i'tadilu. Straighten the lines, close the gaps. Pastikan tidak ada jarak antar kaki dengan saudara-saudara kita. HP mohon pastikan kembali dalam kondisi silent. Stop. Allahu Akbar. 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 Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sabbih isma rabbikal a'la الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه
إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نافعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. ربنا ولك الحمد. الله أكبر. 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 الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فمن يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. ربنا ولك الحمد. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Allahu Akbar. 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 Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. Idul Adha, Festival of the Sacrifice. Disebut demikian karena pada perayaan ini umat Islam disunnahkan untuk menyembelih hewan untuk kemudian dibagikan kepada masyarakat. Hewan ini disembelih dengan tujuan pendekatan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Itulah kenapa hari ini juga disebut Hari Raya Kurban. Kata kurban dalam bahasa Arab disebut dengan qorub. Qaf, ro, dan ba yang artinya dekat. Penambahan an pada akhir kata memberi makna lebih dekat, sangat dekat. Dan disinilah indahnya pemilihan kata kurban untuk hewan yang kita sembelih, supaya hewan tersebut mempunyai makna sembelihan yang diniatkan untuk kedekatan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Maka jamaah, inti dari Id hari ini adalah perayaan ini. Perayaan ini adalah hari perayaan kedekatan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Pertanyaannya kemudian, apakah hari ini kita termasuk orang yang merayakan kedekatan kita dengan Allah? Apakah kita termasuk orang yang dekat dengan Allah? Apakah dengan mengorbankan sapi atau kambing kita sudah tergolong dekat dengan Allah?
Dan apakah ketidakmampuan kita untuk berkorban hari ini merusak kedekatan kita dengan Allah? Untuk menjawab ini, marilah kita renungkan makna kurban dalam Al-Quran surah Al-Maidah ayat 27. Watlu alaihim naba abnai Adam bil haqq. Ceritakanlah kepada mereka kisah kedua putra Adam menurut yang sebenarnya. Isqarraba qurbanan, ketika keduanya mempersembahkan kurban. Fatuqabbala min ahadihima wa lam yutaqabbal minal akhari. Ketika keduanya mempersembahkan kurban, maka diterima dari salah seorang dari mereka berdua dan tidak diterima dari yang lain. Qala la aqtulannaka. Qala innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Ia berkata, yang kurbannya tidak diterima, aku pasti membunuhmu karena kesal. Dan berkata Habil, yang kurbannya diterima, sesungguhnya Allah hanya menerima kurban dari orang-orang yang bertakwa. Dalam tafsir Al-Madinah Al-Munawwarah, tafsir ayat tersebut menyebutkan salah satu dari mereka mempersembahkan sesuatu yang paling baik, yang dimiliki dengan penuh keikhlasan dan harapan supaya kurbannya diterima. Sedangkan saudara yang tidak bersemangat dalam bersaing, sehingga dia hanya mempersembahkan sesuatu yang buruk yang dia miliki. Kemudian dia duduk menunggu kurbannya diterima. Dari kisah tersebut, hari raya kurban ini mengajarkan kita bahwa hanya yang terbaik yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam surat Ali Imran ayat 92 Allah menegaskan, "Lan tanalul birra." Kamu sekali-kali tidak sampai pada kebajikan yang sempurna hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Sebelum kamu menafkahkan sebagian dari harta dari yang kamu cintai. Sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai. Wa ma tunfiqu min syai'in, dan apa saja yang kamu nafkahkan, fa innallaha bihi alim, maka sesungguhnya Allah mengetahuinya. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Bapak, ibu, adik-adik yang sama-sama disayangi Allah, insyaallah memberikan yang terbaik dan memperbaiki apa yang terbaik, memperbaiki apa yang diberikan. Dalam bahasa Arab disebut dengan ahsana yuhsinu. Perbuatannya disebut dengan ihsan. Sedangkan orang yang melakukannya disebut dengan muhsin. Kalau banyak jadi muhsinun. Melakukan perbuatan ihsan mengharuskan kita memberikan lebih dari apa yang mewajibkan kita untuk memberikan lebih dari apa yang biasa dilakukan. Ihsan lebih tinggi dari berbuat adil. Karena adil itu memberikan apa yang sudah menjadi kewajiban kita dan mengambil apa yang sudah menjadi hak kita. Tapi kalau ihsan, itu kita memberi lebih dari kewajiban kita dan kita mengambil lebih sedikit dari apa yang sudah menjadi hak kita. Perbuatan seperti ini tidak mungkin dilakukan kecuali oleh seseorang yang dekat dengan Allah. Dan salah satu tanda kedekatan ini adalah selalu merasa dilihat Allah. Atau selalu merasa melihat Allah atau dilihat oleh Allah. Dalilnya adalah ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya oleh malaikat Jibril, apa itu ihsan? Rasulullah menjawab, anta budallaha ka'annaku tarahu. Engkau menyembah Allah seakan engkau melihatnya. Fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Dan jika engkau belum melihatnya, maka sesungguhnya dia melihatmu. Dengan ini, kata kurban yang berarti kedekatan dan kata kerja ihsan muhsin, sifat atau perbuatan untuk selalu memberikan yang terbaik menjadi dua kata yang saling terikat. Hanya orang yang dekat dengan Allah yang akan memberikan yang terbaik. Dan orang yang dekat dengan Allah akan selalu merasa melihat atau dilihat oleh Allah. Maka bagi orang-orang yang melakukan hal tersebut semestinya berpikir bagaimana mungkin mereka berani memberikan yang buruk. Padahal dia dekat atau paling tidak merasa dekat dengan Allah. Bagi mereka tidak masuk akal sehat. Seseorang yang hidupnya sudah diberkahi Allah dengan pangan yang mengenyangkan, papan yang melindunginya setiap malam, dan sandang yang menutupi kemaluannya, tidak malu untuk memberikan selain yang terbaik kepada Allah Azza wa Jal. Padahal Allah Maha melihat baik yang nampak maupun yang ada dalam hatinya. Inilah jamaah muhsinin, golongan yang paling banyak Allah sebut kecintaannya di dalam Al-Quran. Innallaha yuhibbul muhsinin.
Bapak Ibu dan adik-adik yang insya Allah sama-sama disayangi oleh Allah, keimanan pada tingkat ihsan akan mengantarkan kita kepada kepasrahan total kepada Allah Subhanahu wa taala, total submission. Keadaan ini dicontohkan dengan kisah Nabi Ibrahim alaihissalam dan keluarga yang kemudian menjadi syariat haji dan kurban bagi kita umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kisah yang seharusnya sudah tidak asing lagi bagi kita, kisah tentang keimanan, kisah tentang kepasrahan total kepada Allah, kisah yang dimulai ketika Ibrahim alaihissalam bersama istrinya Hajar diperintahkan untuk pergi ke Makkah, sebuah tempat yang gersang dan tidak ada satu apapun. Sebagaimana wajarnya anak-anak, Ismail alaihissalam kemudian menangis kehausan. Hajar berlari kecil antara Bukit Sofa dan Bukit Marwah sebagai bentuk ikhtiar terbaik yang mungkin dilakukan pada saat itu. Peristiwa ini kemudian diabadikan dalam bentuk ritual ibadah sa'i dalam haji. Dan puncaknya adalah ketika Ibrahim diuji untuk menyembelih putra yang paling disayanginya. Setan pun mengganggu Ibrahim. Ibrahim kemudian melemparnya dengan batu. Dan pelemparan ini kemudian kita kenal dengan rami al-jamarat atau lempar jumrah. Akhirnya ujian keimanan dan kepasrahan tersebut diganti dengan seekor kambing yang besar. Dan ibadah ini sekarang kita rayakan sebagai Idul Adha atau Hari Raya Kurban. Dari kisah ini, perayaan kurban hari ini mempunyai makna sebagai pesta bagi orang-orang yang sepenuhnya percaya kepada Allah sehingga dia pasrah total dengan mengorbankan yang terbaik dari yang Allah berikan kepadanya. Hari ini dan 3 hari tasyrik kemudian, mereka mengumandangkan dengan segenap sukacita bahwa Allah Maha Besar. Tiada Tuhan selain Allah, dan segala puji bagi hambanya, dan segala puji baginya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, walillahil hamd. Bapak Ibu dan adik-adik yang insya Allah sama-sama disayangi Allah, kisah 2 anak Nabi Allah Adam alaihissalam dan kisah Nabi Allah Ibrahim beserta keluarganya hari ini kita rayakan sebagai pengingat bagi kita semua. Dan bukankah kita dalam setiap waktu kita selalu dihadapkan dengan kisah-kisah tersebut? Maka hari ini kisah tadi mengajak kita bertanya kepada diri kita. Apakah kita sudah memberikan yang terbaik kepada Allah sebagai tanda bahwa kita dekat dengan Allah? Sudahkah kita mampu melemparkan bisikan setan yang menyerukan, bukankah engkau harus mengajak keluargamu jalan-jalan summer break ini? Apa nggak sayang uang yang capek-capek kita dapatkan hasil kerja di Amerika kita kirim ke Indonesia untuk dibelikan kambing yang engkau saja tidak melihatnya? Enak sekali kita yang kerja, kita yang capek banding tulang, orang yang menikmati satenya dan lain seterusnya. Maka betapa sering kemudian kita kalah dan menjadi seperti anak kedua Nabi Adam yang memberikan pemberian yang kita sendiri tidak memerlukannya. Betapa sering kita kemudian gagal mencontoh kepasrahan Nabiullah Ibrahim dan keluarganya. Padahal bukankah harta, tenaga, dan umur adalah pemberian dari Allah Azza wa Jal? Sehingga semuanya itu hanya titipan yang akan dimintai pertanggungjawabannya. Lalu apa alasan yang masuk akal ketika kita enggan memberikan sebagian dari harta kita, tenaga kita, umur kita untuk orang lain sebagai bentuk kepasrahan kita kepada Allah Azza wa Jal? Padahal bukankah Allah selalu mengganti apa yang kita berikan dengan ganti yang lebih baik? Pengorbanan Hajar dengan ikhtiarnya berlari kecil antara Sofa dan Marwah diganti dengan air Zam-Zam yang sampai saat ini masih bisa dinikmati oleh orang-orang yang berhaji. Pengorbanan Nabiullah Ibrahim diganti dengan hewan sembelihan yang terbaik. Lalu alasan apa lagi yang dapat diterima akal sehat ketika kita masih berat memberikan sebagian rezeki yang Allah Al-Ghani yang Maha Kaya berikan kepada kita? Padahal dalam surah Al-Munafiqun Allah menjelaskan sekian tanda-tanda kemunafikan, dan salah satu tanda yang disebutkan oleh Allah adalah keengganan untuk menafkahkan sebagian dari rezeki yang Allah Ar-Razzaq berikan kepadanya. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ay ya'tiya ahadukumul maut. Dan belanjakanlah sebagian dari apa yang telah kami berikan kepadamu sebelum datang kematian kepada salah seorang di antara kamu. Fayaqul,
Rabbi laula akhartani illa ajalin qaribin. Lalu ia berkata, orang yang meninggal tadi berkata, "Ya Rabb, mengapa engkau tidak menangguhkan kematianku sampai waktu yang dekat? Fa asaddaqa wa aqum minas solihin, sehingga aku dapat bersedekah dan aku termasuk orang-orang yang soleh." Lalu alasan apa lagi yang dapat diterima akal sehat tatkala kita masih berani menunda untuk tidak memberikan rezeki yang Ar-Rahman berikan kepada kita? Padahal kita tidak pernah tahu kapan akhir dari kehidupan kita. Padahal bukankah amanat kehidupan ini Allah berikan untuk menguji siapa di antara kita yang lebih baik amalnya? Dan lalu alasan apa lagi yang dapat diterima akal sehat ketika kita tidak mau memberikan amalan terbaik untuk Allah yang mematikan, lalu menghidupkan setelah kita dimatikan olehnya? Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Bismillah. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Hadirin jamaah salat Idul Adha rahimakumullah. Kata kurban yang mana pengertiannya adalah penyerahan sesuatu yang terbaik untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, dipakai oleh para pendahulu kita, para ulama yang mendahului kita sebagai kata dasar untuk kata pengorbanan, berkorban, dan lain seterusnya. Dengan ini para ulama Nusantara seakan ingin menyampaikan pesan kepada kita bahwa segala sesuatu yang kita berikan, baik tenaga, waktu, pikiran, perasaan, dan harta akan masuk dalam kategori pengorbanan jika ditujukan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada kata berkurban dan pengorbanan, kita diajarkan untuk selalu memberi sumbangsi terbaik kepada negara, kepada bangsa, kepada agama, kepada masyarakat, kepada komunitas, kepada keluarga, teman, bahkan diri kita sendiri. Karena hal ini merupakan konsekuensi kita dekat dengan Allah. Ini adalah konsekuensi kita selalu dilihat oleh Allah. Dan ini adalah konsekuensi kita sebagai hamba Allah yang diberi amanah sebagai khalifah dimanapun di muka bumi ini. Maka jika konsep kurban ini dipahami dengan baik dan benar dan kemudian menjadi mentalitas kita, maka insya Allah kita akan menjadi insan yang qanaah, insan yang selalu merasa cukup dan terberkahi dengan apa yang diamanahi. Jika para pemimpin dan rakyatnya hanya berpikir apa yang bisa saya beri, what can I contribute to my country, maka sebuah bangsa dan negara insya Allah akan sejahtera dan mensejahterakan. Jika kita sebagai warga negara diaspora Indonesia di Amerika Serikat menjadikan konsep kurban ini sebagai dasar pola pikir, kita sebagai individu-individu selalu berpikir kontribusi positif apa yang bisa kita berikan kepada komunitas kita, kepada saudara-saudara seperantauan kita secara umum, dan bukan manfaat apa yang bisa kita ambil jika bergabung dengan kelompok ini dan itu, maka insya Allah, the Indonesian Brotherhood atau konsep Indonesia Incorporated yang selalu digaung-gaungkan oleh konsul jenderal kita dapat terlaksana. Namun sayangnya mentalitas banyak di antara kita saat ini adalah bukan saya bisa berkorban apa, bukan saya bisa memberikan yang terbaik apa, namun yang terjadi adalah manfaat pribadi apa yang bisa saya ambil, sebanyak apa yang bisa saya ambil. Karena ini jika menjadi pemimpin yang dipikir adalah proyek apa yang bisa saya ambil. Birokrasi pemerintahan juga berpikir dapat apa dari proyek ini. Pengusaha pun berpikir saya bisa ngakali apa supaya terhindar dari pajak. Rakyat pun berpikir bisa mengambil manfaat apa dari negeri ini, kelompok masyarakat ini, perkumpulan ini dan itu. Wallah, jika mentalnya adalah apa yang bisa saya ambil, maka selamanya kita tidak dapat keluar dari segala kekurangan. Jika mentalnya adalah apa yang bisa saya ambil, maka friksi-friksi dalam kehidupan bernegara, berbangsa, dan berkomunitas tidak akan terlaksana. Maka friksi-friksi dalam kehidupan berbangsa, friksi-friksi dalam kehidupan bernegara, berbangsa, dan berkomunitas tidak akan terelakkan. Mari, dengan momentum Hari Raya Kurban ini, kita semua merubah mental kita dan berpikir give, dan give. Beri, dan beri. Dan pasrahkan balasannya kepada Allah Subhanahu wa taala.
sebagaimana anak pertama Nabi Adam tadi, Nabiullah Ibrahim, Nabi Ismail, Hajar pada kisah-kisah tadi, maka kita akan menjadi orang yang paling kaya insya Allah. Orang yang paling kaya di mata Allah, orang yang paling bahagia, tidak ada keluh kesah dalam kehidupan kita insya Allah. Dan akhirnya jika kita sudah dekat dengan Allah, maka apalagi yang kita perlukan? Bukankah Allah yang memberi rezeki kepada kita dan berjanji akan melipat gandakan pemberian yang kita berikan, bahkan dari jalan yang tidak disangka-sangka. Dan lebih dari itu, bukan hanya rezeki di bumi yang Allah berikan, rezeki di langit pun dibukakan untuk kita. Maha besar Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Akhirnya marilah kita berdoa untuk saudara-saudara kita yang sedang mengalami musibah di berbagai tempat. Semoga Allah memberikan kesabaran dan ketabahan kepada saudara-saudara kita yang sedang dalam musibah, dan semoga kita termasuk orang-orang yang mampu memberikan bantuan yang terbaik kepada mereka. Mari kita juga mendoakan saudara-saudara kita yang sedang menjadi tamu Allah melaksanakan ibadah haji. Insya Allah hajinya mabrur, dan semoga Allah melancarkan seluruh prosesinya dan menjadikan mereka insan yang bermanfaat bagi orang banyak. Dan semoga kita yang belum diundang oleh Allah ke rumahnya dapat melaksanakan ibadah haji sebelum hadir ajal kita. Dan semoga yang telah melaksanakannya dapat menjadikan perjalanan hajinya pengingat jika hendak melakukan hal-hal yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibun da'awat fayal qadiyal hajat. Ya Allah ya Rabb, hanya dalam kuasa-Mu segala apa yang terjadi pada hamba-Mu ini, tiada daya dan upaya selain keagungan-Mu. Ya Allah, jadikanlah segala nikmat dan titipan-Mu menjadikan hamba-Mu semakin pandai bersyukur. Berikanlah kekuatan iman, Islam, dan ihsan kepada kami, ya Allah. Tuntunlah setiap langkah kami di jalan-Mu. Curahkanlah segala rahmat dan karunia-Mu kepada keluarga kami, anak-anak kami. Ya Allah, ya Rabb, di hari yang Engkau ciptakan ini, ajarkanlah kami agar senantiasa menempatkan-Mu di tempat yang paling agung. Karena kami sadar seringkali dunia ini lebih kami pentingkan dari Engkau, ya Allah. Ya Allah yang maha menatap, wahai yang maha agung dan maha perkasa, Engkaulah yang maha tahu. Ampunilah sebusuk apapun diri kami selama ini. Ampunilah sekelam apapun masa lalu kami. Tutupi seburuk apapun aib-aib kami. Ampunilah kami ya Rabb. Bukakan lembaran-lembaran baru yang bersih untuk menggantikan lembaran-lembaran yang kelam masa lalu kami. Ya Allah, ampunilah dan selamatkanlah orang tua kami. Darah daging yang melekat pada tubuh kami ya Rabb. Ampuni jika selama ini kami telah menzaliminya. Jadikanlah sisa umur kami menjadi anak yang tahu balas budi ya Rabb. Ya Allah, lindungilah kami dari mati su'ul khatimah. Lindungi kami dari siksa kubur-Mu. Satukanlah hati kami dalam ketaatan dan keistiqomahan dalam menjalankan kewajiban-Mu ya Rabb. Dan jadikanlah kami orang-orang yang istiqomah di jalan-Mu. Ya Allah, anugerahkan segala kemuliaan-Mu kepada hamba-Mu ini. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ibadallah, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsani ila yaumiddin. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ibu jamaah salat Idul Adha, sebelum kita beranjak, marilah kita berdoa untuk sahabat kita, mungkin keluarga kita juga yang saat ini lagi sakit, semoga diangkat penyakitnya, dan mungkin di diri kita ada penyakit. Oke teman-teman semua di mana saja berada, Allahumma Rabbana ahzidil ba'syah. Amin. Ishfi anta syafi la shifa illa shifa'uk. Ya Allah, ya Tuhan kami, Rabbul Arsy, Rabbul Jalal, angkatlah sekiranya ada penyakit di dalam diri kami Allah, di dalam diri orang tua kami Allah, putra-putri kami, saudara-saudara kami Allah, wabil khusus saudara kami Syahrul Malik ya Allah. Engkau maha segalanya. Innaka qulta fi kitabikal munajjal ud'uni astajib lakum. Kabulkanlah doa kami, Engkau maha segalanya ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, di belakang ada makanan khas Nusantara yang disiapkan oleh Oke teman-teman semua di mana saja berada, yang melaksanakan dan saya Abah Arif Rus bersama Sultan dari Aceh mengucapkan selamat Idul Adha 1443 Hijriah 2022.
reporter Anda Arif Rhodes dari Los Angeles, California. Jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.